Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saya cintai, untuk kelas 7 khususnya sehat selalu ya. Nah, sekarang kita masuk pada materi pembelajaran IPS untuk melanjutkan kegiatan yang kemarin. Nah, kita akan mempelajari tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Yang pertama anak-anak terkait dengan potensi sumber daya alam Indonesia. Yang pertama ada potensi sumber daya udara, di mana bumi ini diselimuti oleh lapisan udara yang disebut dengan atmosfer. Nah, fungsi atmosfer itu apa? Nah, satu, melindungi makhluk hidup di bumi dari sengatan sinar matahari, benturan benda-benda angkasa luar, dan dinginnya luar angkasa. Seperti apa sifat atmosfer? Satu, transparan terhadap beberapa bentuk radiasi, elastis dan dinamis, tidak berwarna, berbau dan tidak dapat dirasakan, serta yang terakhir memiliki berat sehingga dapat menimbulkan tekanan. Manfaat lapisan atmosfer. Satu, dalam bentuk gerakan udara bagi kehidupan sehari-hari ya, sebagai sumber tenaga, pendorong bagi nelayan tradisional, membantu proses penyerbukan tanaman, bermanfaat dalam penerbangan dan olahraga, terbang layang khususnya, serta menimbulkan hujan dan penggerak kincir angin. Bagaimana bagi kehidupan di bumi? Nah, sebagai sarana pernapasan bagi makhluk hidup, melindungi makhluk hidup dari radiasi sinar matahari, melindungi bumi dari kemungkinan adanya benturan benda-benda angkasa, memantul gelombang bunyi bagi aktivitas telekomunikasi dan radio, serta untuk pembakaran ya. Nah, selanjutnya zat-zat yang terkandung dalam susunan lapisan udara itu ada kurang lebih 7, ada nitrogen, oksigen, argon, karbon dioksida, uap air, ozon, kripton, metan dan xenon. Nah, sedangkan jenis dan karakteristik sumber daya alam di udara ini terbagi atas sumber daya energi surya dan sumber daya energi angin. Itu terkait dengan manfaat lapisan atmosfer. Nah, bagaimana dengan potensi sumber daya tanah? Nah, kita di Indonesia memiliki beberapa jenis tanah. Satu, ada tanah vulkanis atau bisa juga disebut dengan tanah andosol. Ada tanah aluvial, ada tanah humus, ada tanah laterit, tanah kapur atau teraroza, ada tanah gambut atau organosol, ada tanah mergel, ada tanah regosol, ada tanah latosol, serta ada tanah bazolik. Seperti apa jenis-jenis tanah ini? Silakan anak-anak mempelajari di LKS ya, biar bukunya bermanfaat ya. Nah, selanjutnya anak-anak terkait dengan potensi sumber daya air yang kita miliki. Ini ada 3 jenis siklus hidrologi yang terjadi di bumi. Satu, ada siklus pendek, ada siklus sedang, dan ada siklus panjang. Bagaimana pergerakan tiap-tiap siklus? Tentunya anak-anak harus membaca ya, supaya memahami. Nah, unsur utama dalam siklus hidrologi itu ada evaporasi, ada transpirasi, ada respirasi, ada evapotranspirasi, ada kondensasi, ada prepitasi, ada infiltrasi, perkolasi, dan ada runoff. Apa itu? Anak-anak silakan ya, lihat di buku, kalian pelajari lebih jauh. Nah, selanjutnya tentang bentuk air. Nah, air ini ada bermacam-macam. Ada air hujan, ada air sungai, ada ya yang bersumber dari sungai hujan, sungai gletser, dan sungai campuran. Ada danau ya. Danau ini danau tektonik, ada danau vulkanik, ada danau tektovulkanik, ada karst atau dolina atau hempangan atau bisa juga disebut dengan bendungan, ada juga danau buatan. Yang selanjutnya rawa. Nah, macam-macam rawa seperti rawa tergenang, rawa pasang surut ya. Kemudian kalau berdasarkan sifat airnya, ini ada rawa air tawar, ada rawa air payau, dan ada rawa air asin. Selanjutnya adalah air tanah. Nah, air tanah ini ada air tanah dangkal, ada air freatis, dan ada air tanah dalam atau air artesis. Dan selanjutnya adalah laut.
Nah, ini terkait dengan potensi sumber daya hutan. Hutan di Indonesia ini terbagi dalam beberapa jenis, ya kurang lebih ada 5 jenis berdasarkan iklim. Ada hutan hujan tropika, ada hutan monsun atau hutan musim. Kalau berdasarkan bentuknya, ada hutan alam, ada hutan buatan. Kalau berdasarkan status, ada hutan negara, hutan hak, dan hutan adat. Dan kalau berdasarkan jenis tanamannya, ada hutan homogen, ada hutan heterogen. Berdasarkan fungsi, ada hutan lindung, hutan konservasi,